Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Multiple Intelligence Theory atau yang biasa disebut dengan MIT. Sebelum kami menjelaskan tentang teori ini, tentunya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 9 terdiri dari yang pertama, Almadea Dwi Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 078, Theodora Prasasantika Kinasih dengan 3 digit NIM terakhir 084, Ayu Fitriatunisak dengan 3 digit NIM terakhir 061, Salsabila Eka Ranansyah dengan 3 digit NIM terakhir 077, dan yang terakhir ada Ezra Zagabani Husodo dengan 3 digit NIM terakhir 074. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Kelompok 9 akan menggunakan definisi dari David Wechsler karena definisi kecerdasan menurut beliau adalah definisi yang paling sering digunakan dan dijadikan referensi. Menurut David Wechsler, intelijensi atau kecerdasan adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Setelah mengetahui pengertian kecerdasan secara umum, mari kita lanjut ke materi 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama adalah how smart are you? Dan yang kedua adalah how are you smart? Di manakah letak perbedaannya? Jawaban pertanyaan pertama yang how smart are you, yang seberapa pintar kamu itu, bervariasi, namun cenderung bisa diukur. Ada yang berkata kalau ia termasuk orang yang cukup pintar, ada yang berkata kalau ia termasuk orang dengan kecerdasan rata-rata jika dibandingkan dengan temannya. Ada juga yang berkata kalau dia tidak tahu dan tidak yakin dengan kemampuannya sendiri. Semua itu bisa diketahui dan diukur dengan menggunakan tes-tes standar seperti tes IQ dan tes kemampuan lainnya. Lalu pertanyaan kedua, yang how are you smart? Apa yang menyebabkan kamu bisa dibilang atau dikategorikan sebagai orang yang pintar? Apa kecerdasan yang kamu miliki, gitulah kasarannya. Jawabannya itu sangat bervariasi namun berbeda dengan jawaban pertama. Itu jawabannya tergantung kemampuan masing-masing. Ada yang berkata aku hebat di bidang tulis-menulis namun aku lemah di matematika. Ada yang bilang kalau dia gampang mempelajari berbagai alat musik karena memiliki kepekaan nada dan irama, dan masih banyak yang lain. Meskipun kedua pertanyaan tersebut menyangkut kemampuan atau kompetensi manusia, keduanya mencerminkan model kecerdasan yang berbeda. Gagasan yang mendasari pertanyaan pertama adalah bahwa kecerdasan merupakan kemampuan mental yang dapat diukur dengan berbagai tes standar. Sebaliknya, pertanyaan kedua mengakui bahwa setiap orang memiliki kemampuan kognitif yang berbeda. Dalam pandangan ini, kecerdasan tidak dapat dinilai hanya melalui jawaban-jawaban singkat dari tes-tes dan tugas psikologi. Nah, pada presentasi kelompok kami kali ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang teori yang mendorong munculnya pertanyaan kedua, yaitu teori kecerdasan majemuk atau Multiple Intelligence Theory. Setelah mendengarkan penjabaran yang diberikan oleh rekan saya, maka kita bisa masuk ke dalam teori Multiple Intelligences oleh Gardner. Pada awalnya, seorang ahli pendidikan lain dari Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ, yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika matematika, linguistik, dan spasial. Untuk selanjutnya, Howard Gardner kemudian memunculkan istilah multiple intelligences. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Bagi para pendidik dan implikasinya pada pendidikan, teori multiple intelligences ini melihat anak sebagai individu yang unik. Pendidik akan melihat bahwa ada berbagai variasi dalam belajar, di mana setiap variasi menimbulkan konsekuensi dalam cara pandang dan evaluasinya. Kecerdasan, menurut paradigma multiple intelligences teori,
dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi biopsikologis untuk memproses informasi yang berfungsi untuk, pertama, menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kedua, menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan ketiga, menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Dengan pertimbangan tersebut, Gardner menegaskan bahwa teori intelijensinya bersifat tiba-tiba dan responsif, sehingga berbeda dari teori intelijensi tradisional yang menganggap bahwa kecerdasan manusia bersifat tetap dan merupakan sifat bawaan. Terdapat beberapa pandangan pokok teori multiple intelligences. Yang pertama, setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan. Kecerdasan-kecerdasan tersebut ada yang dapat sangat berkembang, cukup berkembang, dan kurang berkembang. Yang kedua, semua anak pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga tingkat penguasaan yang memadai apabila ia memperoleh cukup dukungan, pengayaan, dan pengajaran. Yang ketiga, kecerdasan bekerja bersamaan dalam kegiatan sehari-hari. Anak yang menyanyi membutuhkan kecerdasan musikal dan kinestetik. Yang keempat, anak memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kecerdasannya dalam setiap kategori. Anak mungkin tidak begitu pandai meloncat, tetapi mampu meronca dengan baik, yang merupakan kecerdasan kinestetik. Atau tidak suka bercerita, tetapi cepat memahami apabila diajak berbicara, yang merupakan kecerdasan linguistik. Latar belakang teori MIT. Howard Gardner menyadari bahwa banyak orang bertanya-tanya tentang konsep MIT. Untuk menguatkan temuan dan keyakinannya, Gardner menyusun kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap kategori kecerdasan. Kriteria tersebut didasarkan pada bukti-bukti berikut. Yang pertama, ditemukannya potensi yang terisolasi akibat kerusakan otak. Ini berarti setiap kecerdasan memiliki sistem otak yang relatif otonom. Terdapat struktur otak dalam setiap kecerdasan. Yang kedua, ditemukannya orang-orang jenius dan idiot savant. Ini berarti ada kecerdasan yang sangat tinggi, sementara kecerdasan lain hanya berfungsi pada tingkat rendah. Yang ketiga, ditemukannya riwayat perkembangan khusus dan kinerja kondisi puncak bertaraf ahli yang khas. Hal ini berarti kecerdasan terbentuk melalui keterlibatan anak dalam kegiatan dan setiap kecerdasan memiliki waktu kemunculan tertentu. Musik dan bahasa misalnya muncul sejak awal dan bertahan hingga usia tua, sementara logika matematis mencapai kinerja kondisi puncak pada usia belasan tahun. Yang keempat, ditemukannya bukti-bukti sejarah dan kenyataan logis evolusioner. Hal ini berarti kecerdasan ada pada setiap kurun waktu, meskipun peran dari setiap kecerdasan tidak sama. Bukti kecerdasan musik ditemukan pada bukti arkeologis instrumen musik purba. Yang kelima, ditemukannya dukungan dari temuan psikometri atau tes pengujian, seperti tes verbal IQ dan TPA, verbal linguistik, penalaran IQ dan TPA, logik matematik, tes bakat seni dan tes memori visual, visual spasial, tes kebugaran fisik, kinestetik, sosiogram interpersonal, tes proyeksi intrapersonal untuk mengenali kecerdasan anak. Saat ini telah dibuat tes psikometri untuk kecerdasan majemuk. Yang keenam, ditemukannya dukungan riset psikologi eksperimental seperti studi kemampuan mengingat, persepsi, dan atensi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang terkotak-kotak dan bahwa setiap kemampuan kognitif berlaku khusus untuk satu kecerdasan. Yang ketujuh, ditemukannya cara kerja dasar yang teridentifikasi. Setiap kecerdasan memerlukan cara kerja dasar yang berperan menggerakkan kegiatan yang spesifik pada setiap kecerdasan. Cara kerja dasar kinestetik misalnya adalah kemampuan meniru dan menguasai gerak. Yang kedelapan, ditemukannya penyandian kecerdasan dalam sistem simbol. Semua kecerdasan memiliki sistem simbol khas seperti bunyi bahasa disebut verbal linguistik, simbol matematika disebut logik matematik, kanji disebut visual spasial, braille disebut kinestetik, notasi disebut musikal, mimik wajah disebut interpersonal, dan simbol diri terhadap karya seni yang disebut intrapersonal, klarifikasi spesies disebut naturalis, dan simbol nurani yang disebut eksistensial. Karakteristik atau kriteria MIT. Yang pertama, semua inteligensi itu berbeda-beda.
tetapi semuanya sederajat. Dalam pengertian ini, tidak ada inteligensi yang lebih baik atau lebih penting dari inteligensi yang lain. Yang kedua, semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. Semua kecerdasan dapat dieksplorasi, ditumbuhkan, dan dikembangkan secara optimal. Yang ketiga, terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan. Dengan latihan, seseorang dapat membangun kekuatan kecerdasan yang dimiliki dan menipiskan kelemahan. Yang keempat, semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang diperbuat manusia. Satu kegiatan mungkin memerlukan lebih dari satu kecerdasan, dan satu kecerdasan dapat digunakan dalam berbagai bidang. Yang kelima, semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh atau semua lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok usia. Yang keenam, tahap-tahap alami dari setiap kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar kecerdasan musik, misalnya ditandai dengan kemampuan membedakan tinggi rendah nada, sementara kecerdasan spasial dimulai dengan kemampuan pengaturan 3 dimensi. Yang ketujuh, saat seseorang dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui rentang pengejaran profesi dan hobi. Kecerdasan logika matematika yang dimulai sebagai kemampuan membuat pola dasar pada masa balita, berkembang menjadi penguasaan simbolik pada masa anak-anak, dan akhirnya mencapai kematangan ekspresi dalam wujud profesi sebagai ahli matematika, akuntan, atau ilmuwan. Yang kedelapan, ada kemungkinan seorang anak berada pada kondisi berisiko, sehingga apabila mereka tidak memperoleh bantuan khusus, mereka akan mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu yang melibatkan kecerdasan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan MIT. Menurut Armstrong, berkembang tidaknya suatu kecerdasan bergantung pada 3 faktor penting, yaitu faktor biologis atau biological endowment, termasuk di dalamnya faktor keturunan atau genetis, dan luka atau cedera otak sebelum, selama, dan setelah kelahiran. Sejarah hidup pribadi. Faktor lainnya adalah sejarah hidup pribadi, termasuk di dalamnya adalah pengalaman-pengalaman seperti bersosialisasi dan hidup dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang lain, baik yang membangkitkan maupun yang menghambat perkembangan kecerdasan. Faktor lainnya adalah latar belakang kultural dan historis, termasuk waktu dan tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan, serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat yang berbeda. Selanjutnya, masuk ke jenis-jenis kecerdasan menurut Multiple Intelligence Theory. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tulisan, mengarang cerita, diskusi dan mengikuti debat suatu masalah, belajar bahasa asing, bermain game, bahasa, membaca dengan pemahaman tinggi, mudah mengingat ucapan orang lain, tidak mudah salah tulis atau salah eja, pandai membuat lelucon dan pandai membuat puisi, tepat dalam tata bahasa, kaya kosakata, dan menulis secara jelas. Cara belajar terbaik, mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Ajak anak-anak ke toko buku, beri kesempatan berbicara, sediakan banyak buku, rekaman, serta menciptakan peluang mereka untuk menulis. Menyediakan peralatan membuat tulisan, tape recorder, mesin ketik, keyboard, untuk belajar mengidentifikasi huruf dalam kata-kata. Kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menghitung dan menganalisis hitungan, menemukan fungsi-fungsi dan hubungan, memperkirakan, memprediksi, bereksperimen, mencari jalan keluar yang logis, menemukan adanya pola, induksi dan deduksi, mengorganisasikan atau membuat garis besar, membuat langkah-langkah, bermain permainan yang perlu strategi, berpikir abstrak dan menggunakan simbol abstrak, dan menggunakan algoritma. Cara belajar terbaik anak-anak yang cerdas logis matematis adalah melalui angka, berpikir, bertanya, mencoba, menduga, menghitung, menimbang, menurutkan, mengklasifikasi, dan mengkonstruksi. Oleh karena itu, sediakan alat-alat bermain konstruktif, puaskan rasa ingin tahu anak, dan beri kesempatan anak untuk bertanya, menduga, dan mengujinya. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal.
Seorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi seni, desain, atau denah. Mereka juga menyukai dan efektif dalam membuat dan membaca chart, peta, koordinasi warna, membuat bentuk, patung, dan desain 3 dimensi lainnya, mencontohkan dan mengintegrasi grafik, desain interior, serta dapat membayangkan secara detail benda-benda, pandai dalam navigasi, dan menentukan arah. Mereka juga melukis, membuat sketsa, bermain game ruang, berpikir dalam image atau bentuk, serta memindahkan bentuk dalam angan-angan. Anak yang cerdas dalam visual spasial terkesan kreatif, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial dalam bentuk gambar atau bentuk yang terlihat mata. Mereka memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek tersebut ada dari sudut pandang yang berbeda. Mereka juga mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Cara belajar terbaik untuk anak yang cerdas visual spasial adalah melalui warna, coretan, arah, bentuk, dan ruang. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama, pola, titik nada, dan warna nada. Juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Seorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menyusun atau mengarang melodi dan lirik, bernyanyi kecil, menyanyi, dan bersiul. Mereka juga mudah mengenal ritme, mudah belajar atau mengingat irama dan lirik, menyukai mendengarkan dan mengapresiasi musik, memainkan instrumen musik, mengenali bunyi instrumen, mampu membaca musik, mengetukkan tangan dan kaki, serta memahami struktur musik. Hampir semua anak memiliki kecerdasan ini, dan cara belajar yang terbaik untuk mereka adalah nada, irama, dan melodi. Oleh karena itu, guru perlu memfasilitasi anak agar dapat berekspresi secara musikal melalui salam berirama, deklamasi, menyanyi bersama, tepuk bernada, dan bila mungkin, orkestra, kaleng bekas, dan latihan membedakan bunyi dan suara di sekitarnya. Kecerdasan kinestik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Seorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau gaya, atletik, menari, dan menata tari. Kuatan terampil dalam motorik halus, koordinasi tangan dan mata, motorik kasar, dan daya tahan. Mereka juga mudah belajar dengan mudah memanipulasikan benda-benda, membuat gerak-gerik yang anggun, dan pandai menggunakan bahasa tubuh. Anak-anak yang memiliki kecerdasan gerak kinestik membutuhkan kesempatan untuk bergerak dan menguasai gerakan. Mereka perlu diberi tugas-tugas motorik halus seperti menggunting, melipat, menjahit, menempel, merajut, menyambung, mengecat, dan menulis, serta motorik kasar seperti berlari, melompat, berguling, berjalan satu kaki, senam irama, merayap, dan lari jarak pendek. Anak-anak dengan kecenderungan kecerdasan ini belajar dengan menyentuh, memanipulasi, dan bergerak. Mereka memerlukan kegiatan belajar yang bersifat kinestik dan dinamis. Mereka membutuhkan akses ke lapangan bermain, lapangan rintangan, kolam renang, dan ruang olahraga. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang menuntut konsentrasi anak dalam konteks pasif dalam waktu lama sangat menyiksa mereka. Selanjutnya yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespons secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, berempati dan bersimpati, memimpin dan mengorganisasikan kelompok, berteman, menyelesaikan dan menjadi mediator konflik, menghormati pendapat dan hak orang lain, melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, sensitif atau peka pada minat dan motif orang lain, dan handal bekerja sama dalam tim. Cara belajar terbaik bagi anak yang cerdas interpersonal adalah melalui interaksi dengan orang lain. Anak dengan kecerdasan ini akan tampak sebagai individu yang manis, baik hati, dan suka perdamaian. Oleh karena itu, mereka disukai banyak orang. Untuk mengembangkan kecerdasan ini, pendidik perlu memberikan tugas-tugas menarik yang harus diselesaikan anak secara berpasangan dan berkelompok. Kegiatan bermain bersama di bawah pengawasan pendidik sangat disarankan. Lalu yang ketujuh yaitu kecerdasan naturalis.
Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Seseorang yang optimal kecerdasan naturalisnya cenderung menyukai dan efektif dalam menganalisis persamaan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, mengklasifikasi flora dan fauna, mengoleksi flora dan fauna, menemukan pola dalam alam, mengidentifikasi pola dalam alam, melihat sesuatu dalam alam secara detail, meramal cuaca, menjaga lingkungan, mengenali berbagai spesies, dan memahami ketergantungan pada lingkungan. Cara belajar yang baik adalah dengan membawa anak-anak didik mereka ke alam terbuka, menyediakan materi-materi yang tepat untuk mempertimbangkan kecerdasan naturalis, seperti membiasakan menyiram tanaman, menciptakan permainan yang berkaitan dengan unsur-unsur alam, seperti membandingkan berbagai bentuk daun dan bunga, mengamati perbedaan tekstur pasir, tanah, dan kerikil, mengoleksi biji-bijian, dan menirukan karakteristik binatang tertentu. Dalam kadar kecil, kecerdasan naturalis dapat diwujudkan dalam kegiatan investigasi, eksperimen, menemukan elemen, fenomena alam, pola cuaca, kondisi yang mengubah karakteristik sebuah benda, misalnya es mencair ketika terkena panas matahari. Kemudian, yang kedelapan adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berfantasi, bermimpi, menjelaskan tata nilai dan kepercayaan, mengontrol perasaan, mengembangkan keyakinan dan opini yang berbeda, menyukai waktu untuk menyendiri, berpikir, dan merenung. Mereka selalu melakukan introspeksi, mengetahui dan mengelola minat dan perasaan, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, pandai memotivasi diri, mematok tujuan diri yang realistis, dan memahami. Kecerdasan intrapersonal dirangsang melalui tugas, kepercayaan, dan pengakuan. Anak perlu diberi tugas yang harus dikerjakan sendiri, dipercaya untuk berkreasi dan mencari solusi, dan didorong untuk mandiri. Dorongan tumbuhnya kecerdasan intrapersonal harus disertai dengan sikap positif para guru dalam menilai setiap perbedaan individu. Pujian yang tulus, sikap tidak mencela, dukungan yang positif, menghargai pilihan anak, serta kemauan mendengarkan cerita dan ide-ide anak merupakan stimulasi yang sesuai untuk kecerdasan intrapersonal ini. Yang terakhir, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal, termasuk kehidupan kematian, dan kebaikan kejahatan. Eksistensial muncul dalam bentuk pemikiran dan perenungan. Seseorang yang cerdas secara eksistensial cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialami, memikirkan hikmah atau makna di balik peristiwa atau masalah, dan mengkaji ulang setiap pendapat dan pemikiran. Orang yang cerdas secara eksistensial cenderung berani menyatakan keyakinan dan memperjuangkan kebenaran, mampu menempatkan keberadaan suatu dalam bingkai yang lebih luas, selalu mempertanyakan kebenaran suatu pernyataan atau kejadian, memiliki pengalaman yang mendalam tentang cinta pada sesama dan seni, mampu menempatkan diri dalam kosmos yang luas, serta memiliki kemampuan merasakan, memimpikan, dan merencanakan hal-hal yang besar. Anak-anak yang cerdas secara eksistensial belajar dari pemikiran mendasar. Oleh karena itu, ada dua hal mendasar yang wajib dilakukan pendidik, yaitu menanggapi setiap pernyataan, pertanyaan, dan kritik anak perihal hakikat dan makna kegiatan, situasi, peristiwa, impian, perilaku yang teramati atau terasakan oleh anak dengan jawaban yang baik dan jelas sesuai kapasitas anak, serta merangsang kemampuan anak untuk belajar menangkap makna berbagai hal yang dilihat, dialami, dan dirasakannya. Sekian dari kelompok 9, semoga pemaparan kami mengenai Multiple Intelligences Theory dapat memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.